orang Madura mengukur kecantikan orang itu tidak seperti etnis-etnis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk berbincang tentang garam. Garam ini merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia dan di Indonesia memang dijadikan perhatian sehingga ditetapkanlah Madura sebagai pusat untuk memproduksi garam. Latar belakangnya karena Selat Madura itu kadar kepekatan air garam lautnya itu cukup tinggi. Kemudian Belanda menaruh perhatian dan menjadikan Madura sebagai pusat produksi garam. Pulau Madura disebut Pulau Garam dan kemudian dibangun infrastruktur yang berkaitan dengan antara lain kereta api untuk mengangkut garam itu. Kereta api dulu dari Kalianget sampai ke Kamal. Nah, kemudian dihentikan Kamal sampai Pamekasan saja. Ini menunjukkan bahwa garam itu merupakan suatu potensi yang sangat mendukung berkembangnya Madura. Sejak zaman Belanda, garam ini sudah diproduksi di Sumeneb, khususnya di Kalianget. Itu mengapa di Kalianget? Ini kita telusuri dari sejarah. Menurut buku yang ditulis oleh Yoyo S. Effendi dan Dr. Mahfud, di situ dikatakan bahwa garam ini dimulai ketika terjadi peperangan antara orang Bali, pasukan Bali dengan pasukan Madura, yaitu pasukan Raja Sumeneb. Pada waktu itu pasukan di Bali menyerang Sumeneb dan mereka dihancurkan oleh pasukan Raja Sumeneb. Pada saat-saat yang kritis muncullah seorang tokoh bernama Anggasuta. Ada yang mengatakan Anggasuta ini komandan pasukan Bali, ada yang mengatakan itu seorang tokoh. Anggasuta ini mohon ampunkan pasukan Bali yang tersisa kepada Raja Sumeneb untuk tidak dihancurkan atau dibunuh itu. Raja Madura memperkenankan permohonan ini dan sisa-sisa pasukan Bali diizinkan untuk hidup di Madura tanpa diganggu. Demikianlah kemudian Anggasuta membawa sisa pasukan Bali itu untuk bermukim di Kir Papas. Di sana mereka bermukim dan hidup beserta keluarga yang kemudian datang, dan untuk sumber kehidupannya Anggasuta mengajari mereka cara membuat garam dengan sistem evaporasi. Mereka ngambil batok kelapa atau tempat-tempat lain itu, air laut dikeringkan di situ sehingga sisanya itu menjadi garam yang dinikmati bersama dan kemudian dijual. Sesudah makin banyak mereka menjual dan ternyata produksi garam ini menguntungkan. Karena itulah kemudian dari Kir Papas kemudian berkembang terus garam ini ke barat. Yang sekarang terlihat di Nampekor, itu area luas miliknya PT Garam. Kemudian dari Nampekor terus ke barat, menuju Pamekasan, masuk di Kecamatan Gelis, Kecamatan Pademawu, dan Telanakan. Sesudah lama di Pamekasan, kemudian berkembang terus ke barat, menuju Sampang. Sampai di situ, kemudian ke barat lagi areanya ekosistemnya tidak mendukung sehingga garam ini hanya berkembang di 3 kabupaten ini. Yang penting bahwa garam ini sistem yang dipergunakan oleh orang Madura itu sudah dikenal dunia yang disebut dengan Maduri System. Di dunia ini ada hanya 2 sistem, yaitu Portugis System dan Maduri System. Itulah yang menunjukkan bahwa garam itu betul-betul merupakan bagian dari kehidupan orang Madura. Pulau Madura disebut sebagai Pulau Garam. Karena itu saya berpendapat bahwa garam ini sungguhnya sudah merupakan bagian dari budaya. Apa dasar saya mengatakan begitu?
Karena saya mengutip pendapat Profesor bin Arifai yang mengatakan jalan pintas untuk mengenal budaya suatu etnis adalah dengan melihat peribahasa-peribahasa yang hidup di masyarakat tersebut. Saya ingin mengajak para pemirsa untuk melihat ungkapan-ungkapan yang ada di Madura. Sebagai contoh misalnya orang yang kikir, orang yang cerek, itu dikatakan tak kening epentai bujena. Garam aja diminta tidak mau beri dia. Kemudian orang yang serba salah dan sebagainya itu disebut tak nemu buja ebeton. Kalau misalnya kita ngasih uang atau kita tanya pendapatan seseorang, gimana pekerjaannya, bagaimana pendapatannya, ya cukup untuk beli buja capi. Buja capi ini merupakan sambelnya orang Madura. Sederhana, garam dengan lombok saja, tapi orang Madura menyukai itu. Demikian juga orang yang kopoh, yang tidak mau mendengarkan pendapat orang, saran dan sebagainya, disebut dengan orang yang tak jarab buja acem. Buja acem ini semacam obat yang dipupurkan ke kalau ada bagian tubuh yang sakit sebagainya. Yang paling menarik adalah orang Madura mengukur kecantikan orang itu tidak seperti etnis-etnis lain. Etnis lain mengatakan ada orang cantik mengatakan manis dia. Tapi orang Madura mengatakan sedap. Sedap ini sedap. Gitu. Jadi beda sama sekali. Mungkin satu-satunya etnis, yaitu etnis Madura yang mengatakan orang yang cantik itu diukur dengan seperti menikmati garam. Itulah para pemirsa yang ingin saya kemukakan bahwa garam itu merupakan bagian dari budaya Madura. Jadi kalau jalan sedek, sanau sepo, sedek robena. Walaupun tua, tapi cantik wajahnya, sedek sesuai. Itu menggambarkan bahwa budaya. Maksud saya bahwa kalau garam itu dikembangkan di Madura itu sangat tepat. Kalau pemerintah atau pengusaha mengembangkan garam di Madura sangat tepat. Di tempat lain, seperti pemerintah dimengembangkan di NTT misalnya, saya tidak yakin itu kan bisa berkembang karena masyarakatnya baru kenal. Tapi di Madura, rugi misalnya orang tidak akan pernah mendengarkan garam. Demikian para pemirsa, kita berjumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel Balake ya dengan like, comment, subscribe.